Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian? Sehat ya? Alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya kita akan melakukan kegiatan sosialisasi ya, dan penerapan budaya positif di SD Negeri 3 Candi. Ini adalah sebagai tugas dari CGB ya, Guru Penggerak. Dan nanti di aksi nyata ini kita akan membahas tentang beberapa istilah-istilah baru di dalam kegiatan sekolah. Sebelum kita mengawali kegiatan ini, mari kita berdoa bersama. Ada Dito untuk memimpin doa. Silakan. Ya, terima kasih Mas Dito telah memimpin doa. Ya, semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, jadi kita akan bahas tentang budaya positif. Ada yang tahu budaya positif? Kegiatan yang baik. Ya, itu apa? Oh ya, kegiatan yang baik. Ada yang lain? Mas Hanung apa budaya positif? Kelakuan baik. Apa? Membuat sama pada tempatnya, yaitu termasuk budaya positif. Baik ya, pada kesempatan ini ya kita akan membahas pengertian dari budaya positif. Ya. Jadi budaya positif itu tadi sudah dijelaskan oleh ya, bahwa yang namanya budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis dan penuh hormat. Di sekolah kita budaya positif seperti apa yang sudah kita lakukan? Membuang sampah pada tempatnya, kemudian berjabat tangan, kemudian menyapa, kemudian sholat duha, hafalan itu sebenarnya kita sudah melakukan ya. Jadi kebiasaan di sekolah ya. Kita berbakti kepada guru ya. Saling sapa, santun, salam ya, salim. Nah, ini adalah budaya positif. Sebenarnya kita sudah melakukan seperti saat masuk kelas ya, ketemu teman, salaman, saling sapa, ini adalah budaya positif. Ketika pulang sekolah saling dengan para guru, ini juga menjadi sebuah budaya. Jadi nilai-nilai keyakinan dan itu dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Kemudian dari budaya ini ya kita mengambil peran dalam budaya positif. Ada yang tahu ini gambarnya siapa? Ki Hajar Dewantoro. Jadi peran guru dalam membangun budaya positif siswa adalah menuntun. Siapa yang selalu menuntun? Menuntun itu apa? Mengarahkan. Terus apa lagi? Memberikan sesuatu, menuntun ya. Dari yang kurang lurus menjadi lurus, nah, menuntun
menuntun. Nah, jadi menuntun itu adalah tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya ya. Jadi tumbuhnya kekuatan kodrat anak ya. Jadi kita itu memiliki potensi-potensi yang banyak ya. Jadi sekarang ini ya yang hadir di sini punya potensi. Nggak mungkin kita itu paham semua pelajaran ya. Nah, hanya ada satu yang disenangi ya. Misalkan Hanung apa yang pelajaran yang disukai? Olahraga. Nah, jadi Hanung. Jadi nanti Hanung ini akan dituntun karena senang olahraga, dituntun bagus ya. Jadi nanti sepak bola diarahkan untuk menjadi atlet voli ya. Kemudian kegiatan tradisional seperti kemarin. Jadi pada intinya ya guru ini adalah menuntun. Jadi kita itu mengarahkan potensi anak-anak ini apa nanti diarahkan kemudian menjadi sebuah kebiasaan, menjadi budaya yang positif dan itu semua bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga anak ini diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi bakat dan minat sebagai individu yang unik. Jadi anak-anak unik seperti kelas 1 ya unik ya. Pinter nari, pinter nyanyi, ya, pinter bersepeda, nah, ini unik, ya, pinter hafalan, ya, individu yang ini akan menjadi sebuah kekuatan. Nah, kemudian guru sebagai pamong ya, harus sebagai tuntunan atau arahan agar anak tidak kehilangan arah dan bahagia. Sesuatu yang membahayakan dirinya, sehingga kata-kata kunci kita ini harus menuntun. Kemudian kita memberikan tuntunan. Setelah memberikan tuntunan, kita memberikan sebuah arahan. Jadi kita sebagai guru dan siswa harus tahu ya. Nanti kalau dituntun ya harus manut dengan Bapak Ibu guru. Nah, kalau diberi tuntunan, contoh dari Bapak Ibu guru ya di. Kemudian diberikan arahan, ya harus memperhatikan. Ini adalah peran guru. Peran budaya positif. Kemudian sebagai pamong, sebagai pamong, guru ini sebagai pamong diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila. Kemudian Ki Hajar Dewantara ini memberikan contoh ya, filosofi yaitu Ringarso Suntuwodo. Artinya apa? Ringarso Suntuwodo. Di depan memberikan kemudian yang kedua apa? Ringmadyo Malur Karso di tengah memberikan semangat dunia. Kemudian Tutburi Handayani. Tutburi Handayani apa? Di belakang mendorong memberikan semangat tidak berdiri. Sehingga Ringarso Suntuwodo ini menjadi budaya positif di depan memberikan contoh dan bahkan habituasi atau pembiasaan yang konsisten. Jadi pembiasaan. Jadi nanti Pak Guru itu akan selalu memberi contoh. Ya, misalkan dalam surat Ba, ya, kita diberikan contoh untuk bagaimana suratnya, kemudian bapak hafalannya. Kemudian kita juga punya madrasah diniyah. Nah ini juga kebiasaan yang baik. Sehingga sangat penting bagi guru ya, untuk dapat membangun budaya siswa agar menunjukkan motivasi intrinsik, motivasi dari anak. Kemudian murid-muridnya menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang buruk. Jadi diharapkan nanti anak-anak kalian ya, ini menjadi pribadi yang tanggung jawab, disiplin, datang tepat waktu, kemudian harus tanggung jawab, kemudian berbudi luhur. Ya, diharapkan anak-anak yang memiliki karakter yang adabnya harus baik. Ketemu Pak Guru salim, kemudian ada orang yang masuk di sini salim, kemudian dicium tangannya oleh Bapak. Ya, anak ini mempunyai karakter yang baik dan berbudi. Ya, disiplin positif ini sangat penting di sekolah kita. Jadi disiplin itu adalah budaya.
Jadi seorang harus mendapatkan kepatuhan itu disiplin. Kemudian disiplin menurut Ki Hajar Dewantara ya, filosofi pendidikan kita ini tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga sikap pemerintah sendiri. Jadi kita itu harus sadar, jangan ada sapa, maka kita tidak perlu menunggu perintah, tapi langsung diambil, diletakkan di tempat secara mandiri. Misalnya di kelas kita kotor, kita usah nunggu tiketnya siapa, tidak usah nunggu ini saya tadi sudah membersihkan ini, sudah tinggal yang perempuan. Juga ini harus mandiri. Jadi kita sebagai budaya kita positif, ada yang kotor, ada yang kurang sesuai, ya maka kita perbaiki. Kemudian disiplin positif, ya. Ini disiplin diri yang memiliki motivasi internal, jadi tumbuh dari diri kita. Ya. Kemudian menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi intinya kita harus memiliki karakter yang baik, budaya-budaya positif. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Ini tentang kedisiplinan. Ya, kita harus punya motivasi. Jadi manusia itu memiliki banyak sekali kebutuhan. Maka kita harus memotivasi diri kita. Bahwa yang pertama untuk menghargai ketidaknyamanan atau hukuman. Ini siswa disiplin karena atau hukum. Nah, ini adalah motivasi yang dari luar. Jadi jangan sampai anak-anak ini takut disiplin, datang terlambat nanti dimarahi bapak ibu guru. Jangan sampai itu ya. Jadi kita harus tumbuh kesadaran. Siswa disiplin karena sadar akan nilai kebajikan yang timbul dari dalam ini adalah motivasi intrinsik. Jadi nanti anak-anak ini masuk ke sekolah, ya, ini jangan takut karena nanti dimarahi bapak ibu, tapi dari diri sendiri. Saya sekolah menuntut ilmu, ya, diniatkan untuk ibadah. Juga motivasi disiplin ini adalah tumbuh dari anak-anak sekalian. Jangan karena takut kemudian disiplin. Kemudian yang kedua ini adalah siswa disiplin karena hanya ingin hadiah. Saya berangkat pagi agar dapat hadiah. Ini tidak boleh ya. Jadi kita niat disiplin ke sekolah, misalkan datang ke waktu itu diniatkan karena menuntut ilmu dan beribadah. Dan imbalan ini kan juga bagus untuk motivasi, tapi di kurikulum Merdeka itu imbalan itu tidak diperbolehkan. Bahkan dapat nilai 100 langsung diberi uang 10.000. Ini motivasinya bagus, tapi jangka panjangnya anak nanti bisa memiliki budaya yang lebih baik. Saya biar dapat nilai 100 biar nanti diberi uang. Ya, mungkin ini kita sering melakukan untuk motivasi, tapi dari motivasi ini sekarang diubah kurikulum Merdeka. Jadi bisa disiplin karena sadar akan nilai kebajikan, nilai-nilai baik, budaya positif yang timbul dari Indonesia. Kita sebagai guru harus tadi menuntut, kemudian mengarahkan dan memberikan sebuah motivasi. Nah, sekarang ini adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kadang anak-anak ini kan pernah dihukum. Nah, jadi hukuman itu adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Misalkan tidak mengerjakan PR, hukum, ya kan? Nah, ini budaya-budaya hukuman ini harus dihilangkan. Misalkan kelas 6 tidak bawa seragam olahraga, dihukum lari. Kalau dulu ini diperbolehkan, sekarang tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua ini ada istilah konsekuensi, bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Misalkan siswanya pintar, dapat nilai 10, nah, ini diberikan penghargaan. Ini sebenarnya meningkatkan motivasi belajar dan memberi rasa percaya diri pada siswa. Tapi sekarang juga tidak diperbolehkan, ya. Dalam juara 1 diberikan uang. Ini dilakukan terus menerus, ini tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan ini
misalkan salah, kan bisa mengakui kesalahannya. Guru kan harus dihukum, jangan tidak diberikan. Dan hukuman ini adalah bersifat tidak terencana dan langsung kita hukum. Nah, ini akan teringat, ya. Misalkan disuruh lari di lapangan 100 kali, nah, ini memberatkan. Ya, ini tidak dibolehkan. Kemudian konsekuensi ini adalah sudah berencana. Ya, misalkan nanti kita membuat kesepakatan kelasnya ini dilanggar, ini harus ada konsekuensi. Ya, konsekuensi ini misalkan sudah disetujui oleh guru dan kemudian murid tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ini kelemahannya. Sehingga yang diperlukan adalah restitusi, ya. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemudian mengajar murid mencari solusi dari masalah. Jadi anak-anak nanti misalkan ada masalah dicari sendiri solusinya, ya. Kalau tidak bisa nanti komunikasi dengan misalkan masalahnya seperti tidak bisa baca tulis Al-Quran, tidak bisa ngaji. Nah, harus bagaimana cara pemecahan masalah ini? Anak-anak nanti yang mencari solusi, misalkan mencari guru di rumah atau di masjid ngaji, kemudian koordinasi dengan guru atau nanti bisa koordinasi dengan guru PAI untuk berlatih ngaji. Nah, ini proses restitusi. Jadi anak-anak tahu kelemahannya apa, misalnya tidak bisa bahasa Inggris, nah, cari di Google, cari atau mencari guru bahasa Inggris. Tidak bisa melakukannya, belajar dengan guru. Tidak bisa nari, mencari guru yang bisa. Ya, ini proses dan solusi masalah ini bisa diterapkan bersama. Ya, hukuman, ya, anak ini diminta untuk push up, ya, berlari di lapangan 10 kali, tidak diper. Marah-marah, ya. Terus anak juga tidak boleh marah-marah. Ya, marah ini kadang-kadang gagal secara cepat, secara cepat. Kemudian, ini ada sesuatu yang terlambat, bagus langsung. Ini terlambat, boleh, ya. Kemudian konsekuensi, tetap. Kemudian sisa dengan terlambat, misalkan siapa yang terlambat? Nugi terlambat. Konsekuensinya anak melakukan kesepakatan yang telah dibuat. Lalu telah sekolah ini guru tugas harus menghafalkan surat Al-Fatihah. Nah, ini konsekuensi. Kemudian yang diharapkan ini adalah restitusi. Misalkan siswa datang terlambat ke sekolah, ini guru menanyakan kronologi kejadiannya apa. Jadi kenapa kamu telat? Mungkin kamu kesiangan. Guru membantu siswa menyelesaikan masalah, ya. Hingga nanti ada komunikasi antara guru dan siswa. Kemudian guru terbuka dan siswa menyadari kesalahannya dengan memperbaiki. Kemarin sudah syuting tuh, ya. Jadi ada yang tidak mengerjakan PR, kemudian ditanya kenapa tidak mengerjakan PR, kemudian alasannya apa. Nah, ini kan sebuah perbuatan yang kurang baik. Bagaimana solusinya? Saya akan mengerjakan PR. Kemarin Mas Nam sudah syuting loh tentang budaya pembicaraan positif. Itu tentang hukuman, kemudian restitusi dan konsekuensi. Nah, sekarang ini ada diskusi kelompok, ya. Nanti akan dibuat ini anak-anak, apakah ini termasuk hukuman, apa termasuk konsekuensi atau termasuk restitusi. Ini ada diskusi, ya, untuk kelas 5, nanti ditulis di sini. Ini untuk kelas 4, terus ini untuk kelas 6, ini untuk kelas 3, ini untuk kelas 1, ini untuk kelas 2. Bonus.
karena tidak mengerjakan PR. Nah, ini termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi atau restitusi. Tulis saja. Tulis di sampingnya ya. Sudah semua? Belum, Pak. Yang nomor terakhir yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dalam pelajaran berbuka. Tertutup. Berarti hukuman gue. Ya, gue juga ya. Ada ketutup tak Sudah? Coba dibaca. Nomor 1. Ya, sip. Bisa membaca? Ya, dibaca coba. Mencatat. Terlambat tadi. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Apa? Hukuman. Ya, nomor 2, coba. Ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Apa hukuman? Ya. Gini, gitu, coba. Nomor 3. Mungkin. Ya. Apa itu? Hukuman. Ayo, yang 4. Ya, apa itu? Konsekuensi, betul. No, apa? Sudah.
Yang nomor 4 boleh disuruh ya, betul. Coba teman-teman. Hukuman ya. Yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, ini termasuk apa? Ya, bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang dikumpulkan. Nah, hasilnya luar biasa ya. Jadi anak-anak sudah paham tentang hukuman, konsekuensi dan apa? Yang ketiga restitusi. Jadi restitusi. Jadi jawabannya bagus-bagus semua. Ya. Jadi kita harus memahami ya Bapak Ibu guru dan anak-anak. Jadi nanti itu termasuk konsekuensi hukuman atau restitusi. Jadi hukuman itu bersifat fisik ya. Nah, untuk konsekuensi ini kesepakatan kelas kemudian dilanggar, nah ini dibuat. Jadi guru boleh melakukan tindakan. Jadi ya sesuai kesepakatan maka ini menjadi kesalahan dan perlu ada sebuah perbaikan. Jadi pada intinya di kurikulum merdeka kita harus melakukan ini restitusi ya. Jadi hukuman ini sudah tidak diperbolehkan karena membekas ya. Konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu guru waktu SD ada yang dihukum dan masih teringat? Dihukum apa Bu? Nah, bagaimana perasaannya ya? Gimana? Akhirnya bisa sehat. Apa Bu? Dijejer. Dijejer karena tidak mengerjakan PR. Ada yang lain Bu? Ada pengalaman dihukum? Bagus hukum apa Pak? Buatan nanti hukum. Bisa pernah hukum? Oh, digebuk penggaris. Sekarang anak-anak tahu pernah digebuk penggaris? Pernah disuruh mengelilingi lapangan? Nah, itu kan perbedaannya. Kalau dulu Bapak Ibu guru itu melakukan kesalahan dihukum. Seperti Pak Topa dulu tidak hafal perkalian 4 kali 4 dipukul penggarisnya. Jadi dengan hukuman ini sekarang dihilangkan. Jadi kita sebagai guru dan Bapak Ibu guru nanti menuntut Anda sekalian memberikan arahan dan memberikan motivasi. Jadi ini adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sedikit gambaran. Kemudian sekarang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sangat penting. Jadi peraturan-peraturan ya yang dulu ya ini tata tertib di kelas dan sekarang namanya adalah keyakinan. Jadi keyakinan kelas ini merupakan suatu yang diterapkan di lingkungan kelas. Seperti apa? Datang tepat waktu, kemudian mengerjakan PR, kemudian apa? Membuat suasana kelas yang nyaman. Jadi keyakinan kelas akan membantu murid mencapai kemerdekaan dalam belajar serta memiliki karakter profil pelajar Pancasila dalam menentukan masa depan. Jadi anak-anak ini adalah aset masa depan generasi penerus. Maka Bapak Ibu guru juga harus membimbing, mengarahkan sehingga anak ini mencapai keselamatan. Jadi cita-citanya nanti tercapai, bisa sukses, kemudian bahagia yang setinggi-tingginya. Bahagia yang setinggi-tingginya itu senang, dan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Ini sebagai makhluk individu maupun masyarakat. Jadi kita sebagai individu dan sumber daya manusia kita, SDM kita harus kita tingkatkan. Kemudian individu dan masyarakat kita harus banyak bergaul dengan masyarakat. Ya, kita di dalam kehidupan masyarakat itu harus saling bantu. Sekarang secara kelompok ya, jadi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, ini kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Nanti akan saya berikan tugas kelompok. Ya.
diskusi. Nanti apa yang kurang nanti disempurnakan, yang tidak ada ya, nanti ditulis di situ. Nanti membersihkan lingkungan, gerakan apa kurang apa kurang olahraga lah, bowling dan boleh. Biasa di depan ya. Sudah. Banyak kesepakatan yang jelas.
Sudah belum? Sudah ini. Rugi sudah. Sudah. Oke, kelas 5 bisa dibacakan di sini. Ayo. Depan jawab apa? Kesepakatan kelas 5. Nanti ditempel Semangat guys, semangat. Ini keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Ya. Ya, bagus. Ya. Ya, bagus. Beri tepuk tangan. Kelas 6, kelas 6. Ini, kelas 6 ini. Kasih kesepakatan keras. Ya. Yang keras. Ya. 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 Ya, beri tepuk tangan untuk kelas 6. Kelas 4, kelas 4. Ayo, kelas 4. Yang keras, ya. Ya. Iya. Ini ya. Sorry. Boleh. Kita beri tepuk tangan untuk kelas 3. Habis kelas 3 kelas 1. Yang keras. Namanya siapa? Ya. Kesepakatan kelas 3. Ya.
dua. Ayo bacakan. Nah, jingga. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelas 2. Kelas 1, kelas 1. Di sini saja, di sini. Ya. Ya. Satu saja, gantian. Ya, tepuk tangan untuk kelas 1. Jadi intinya sopan santun ya. Terus datang tepat waktu. Nah, jadi kesepakatan kelas ini nanti ditempel di kelas masing-masing ya. Terus menjadi sebuah kesepakatan. Karena adanya kesepakatan ini ya, ini karena setiap manusia itu punya kebutuhan. Yang pertama bertahan hidup ya. Jadi kita harus makan minum ya. Jadi bertahan hidup. Kemudian penguasaan. Jadi kita sebagai siswa ya, ini harus menguasai materi, menguasai ilmu pengetahuan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak nanti di dalam kelas, dalam proses pembelajaran harus ada kasih sayang, tidak boleh ada yang dibenci. Demikian juga di kelas ini saling kasih mengasihi. Kalau bantu teman itu sangat diperbolehkan, tidak boleh sikap acuh tak acuh. Kemudian kebebasan, jadi anak ini kan bebas ya melakukan sesuatu, tapi bebas ini harus ada batasnya. Kemudian kesenangan, ya. Jadi anak harus senang. Ketika masuk kelas harus senyum, nah, senyum. Anu gimana senyumnya? Nah itu, jadi harus senyum. Ini adalah kebutuhan yang harus kita cukupi. Ya. Jadi penguasaan, kemudian kasih sayang, kesenangan, kebebasan dan bertahan hidup. Nah, ini adalah kebutuhan anak-anak yang harus kita optimalkan. Kemudian ada sebuah posisi ya, 5 posisi kontrol dari restitusi. Nah, ini adalah bagaimana kita melakukan sebuah pendekatan kepada anak. Jadi posisi kontrol yang pertama adalah anak ini membuat rasa bersalah. Misalkan ada masalah ya, nah, ini anak-anak dibuat dia bersalah dulu. Nah, kegiatan ini juga bisa diperbolehkan. Kemudian penghukuman tadi juga tidak diperbolehkan. Nah, pemantauan ini guru memantau bagaimana keadaan anak, permasalahannya apa. Kemudian menjadi teman, ya. Guru diharapkan menjadi teman curhat, teman berdiskusi dan lain sebagainya. Kemudian guru ini menjadi manajer. Nah, saat ini yang diharapkan guru ini sebagai manajer ketika ada permasalahan-permasalahan. Ketika kita menjadi manajer, apa yang kita lakukan? Yaitu menggali potensi, kemudian mengembangkan potensi anak, kemudian memberikan motivasi, memberikan arahan, ya,
biar bisa mengontrol anak. Jadi anak jangan dibuat menjadi rasa bersalah. Aduh, saya kok tadi lupa mengerjakan tugas. Ini harus dimotivasi. Anak tidak merasa bersalah terus-menerus. Ya, ini ada beberapa hal ya yang menjadi posisi kontrol kita. Bulat ya. Jadi kita nanti ya sebagai guru ya selalu mengontrol keadaan anak. Jadi kita harus menjadi seorang teman ya, komunikasi itu bersama. Kemudian kita sebagai pemantau ya. Jadi kita pantau bagaimana anak ini aktivitasnya sehari-hari, perkembangannya apa, kekurangannya apa, kekuatannya apa, terus kita pantau. Ya, kita nanti akan menjadi sebuah manajer ya. Jadi kita mengonsep jadi masa depan. Guru ini adalah akan mengonsep masa depan anak. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran ya kita nanti harus selalu mengedepankan apa yang menjadi prioritas ke depan. Jadi ke depan ya, nanti apa ruang-ruang yang dikembangkan. Misalkan pembelajaran teknologi dan informasi penting. Ya, diharapkan nanti guru ini menjadi manajer. Kemudian menguatkan pribadi. Jadi anak kalau kurang percaya diri, ya ini harus dikuatkan. Misalkan kurang percaya diri dalam apa? Melakukan lomba, ini harus dimotivasi. Seperti kemarin ya, Hanung kan kurang percaya diri. Pas latihan belum bisa. Kemudian dimotivasi oleh Pak Gus, siang-siang harus lari, akhirnya dimotivasi terus. Ya. Kemudian dapat juara dan dapat sepeda bersama Nabila juga dimotivasi karena waktu mau lomba ini putus cinta ya. Dimotivasi Pak Agus ya. Makanya dia juara. Ini cuma guyon ya. Sehingga dimotivasi terus, terus semangat ya. Budal ini pagi-pagi sarapannya enak ya. Akhirnya dapat juara dan dapat sepeda lagi. Sehingga kita harus menjadi manajer konsep. Karena guru nanti harus menjadi insinyur ya. Jadi merancang masa depan anak. Misalkan rasanya nanti masa depannya ingin jadi apa sih? Jadi apa? Tentara. Nah ini misalkan rasanya ini mau jadi tentara, maka kita harus konsep fisiknya harus bagus, harus tinggi badannya sesuai, kemudian giginya harus dirawat sejak kecil ya. Kemudian kondisi sehat fisik ya, seperti kaki ya, ini tidak boleh terkena varises. Nah ini konsep. Sehingga guru nanti menjadi insinyur. Insinyur itu bisa membuat gedung bertingkat ya, tapi dia tidak mengaduk semen, tidak beli pasir, tidak mengangkat dari bawah ke atas, tapi dia yang mengonsep. Guru nanti takarannya seperti ini. Nah, kemudian si Bapak Ibu guru nanti juga seperti itu. Diharapkan bisa mengonsep anak untuk masa depan. Jadi potensinya apa? Nanti kita lakukan. Jadi sesuai dengan kita sebagai manajer ya. Jadi keberhasilan atau kesuksesan ini bisa dikontrol sejak kecil. Kemudian anak ini paham ya, bagaimana belajar itu adalah mempergunakan murid. Kemudian belajar ini sangat penting bagi masa depan kita. Ya, ini posisi kontrol kita sebagai guru. Sehingga pada kesempatan ini ya, yang diharapkan lagi adalah posisi manajer. Misalkan kita sebagai guru ya, kontrolnya dengan penghukuman ini memang bagus, tapi imbasnya ke anak ini kurang baik. Terus habis dihukum nggak enak kan? Nah, ya posisi kontrol penghukuman ini tidak diperkenankan, kemudian membuat orang bersalah, merasa bersalah, kemudian diperbaiki. Kemudian sebagai teman itu kadang-kadang tidak boleh setiap hari.
dari datang sampai pulang. Sekolah ini adalah tanggung jawab kita. Kemudian ada sebuah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah bagaimana kita ini anak yang bersalah itu harus yang pertama distabilisasikan ya, distabilkan identitasnya. Jadi permasalahannya apa ketika melakukan sebuah kesalahan. Kemudian validasi ya. Jadi kesalahan itu apa saja. Setelah divalidasi atau kebutuhan kesalahannya, ini adalah menyanyikan atau keyakinannya. Jadi misalkan anak tidak mengerjakan PR, itu alasannya apa? Di rumah mungkin lupa, tidak diajari orang tua, mungkin sulit ya, pelajaran misalkan pelajaran agama ini sulit, akhirnya tidak mengerjakan PR atau malas. Nah ini kita menstabilkan identitasnya apa masalahnya, kita tidak mengerjakan PR. Mungkin ada tulisan Arab belum bisa, nah, ini kita perlu ketahui. Kemudian validasi kebutuhannya apa, mungkin karena tidak mengerjakan PR ya, dianalisis di rumah malas. Nah ini pasti bagaimana anak-anak itu bisa mengerjakan dengan baik. Kemudian ini menanyakan keyakinan. Jadi kalau tidak mengerjakan PR permasalahan. Dan yang terakhir ya ini, jadi budaya positif itu bisa kita terapkan dengan baik ya. Ini harus ada sebuah lingkungan yang positif juga. Kemudian ada keyakinan kelas ya. Ini. Kemudian ada peraturan kelas atau tertib itu ya. Nah ini akan terjadi budaya-budaya positif. Pada intinya budaya positif itu terjadi karena ada pembiasaan yang baik dilakukan terus-menerus sehingga belum menjadi sebuah karakter yang dari budaya positif. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu guru dan anak-anak? Tidak ada ya. Jadi mari kita lakukan ya, kita optimalkan gerakan budaya-budaya positif di sekolah dari pagi sampai pulang ya. Ya di sekolah anak-anak selalu melakukan kegiatan yang sifatnya positif. Kemudian Bapak Ibu guru mengontrol ya, dengan segitiga restitusi tadi. Setelah dikontrol nanti dievaluasi dan ada kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya adalah meningkatkan budaya positif. Terima kasih pada kesempatan ini anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru sudah bersama-sama untuk bagaimana sekolah ini melakukan kegiatan pembudayaan, yaitu budaya yang positif. Sehingga dengan budaya positif ini kurikulum Merdeka bisa terlaksana dengan baik, dan dengan budaya positif anak-anak ini nanti menjadi anak yang berakhlakul karimah, yang memiliki karakter yang baik. Itu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.